Ya, selamat datang Bang Kusairi Iya, terima kasih. Suwandi SHMH ya. Iya, terima kasih. Kita perkenalkan Bang Suwandi ini adalah aktivis di nelayan ya. Nelayan. Sebagai masyarakat nelayan, banyak kiprahnya sudah kalau sebut ya Kusairi nggak ada yang nggak kenal masyarakat nelayan kita. Terima kasih. Ya. Jadi hari ini kebetulan saya terima kasih Iya. sudah bisa hadir memenuhi undangan Saya Bumi ya. Iya. .com dalam rangka coba kita bincang-bincang seputar apa itu HNSI, apa Iya. itu nelayan kan Iya. kira-kira Iya. gitu. Yang pertama mungkin ya boleh dikenalkan dulu Iya. Bang Kusairi Iya. ya. Informasi yang saya dapat posisi sekarang adalah Ketua HNSI Kota Bandar Lampung. Benar. Boleh dijelaskan dulu nih, Iya. apa itu HNSI kira-kira gitu. Iya. Terima kasih sebelumnya kepada Bang Doni selaku Ketua SMSI dan juga sebelumnya kami secara pribadi dan secara kelembagaan ya sekali mengucapkan terima kasih atas bahasanya secara tidak langsung mengundang kami, dan juga yang jelas bahwa kami sebelumnya mungkin memperkenalkan, nama saya Kusairi Suwandi SHMA. Sekarang menjabat sebagai Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung ya. Atau biasa disebut dengan HNSI. HNSI. Iya. Jadi HNSI itu sendiri sebenarnya saat sekarang adalah merupakan satu-satunya wadah perhimpunan untuk seluruh nelayan yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Bandar Lampung. Hanya kita posisi di Bandar Lampung sebagai ketuanya. Iya. Oke. Gitu. Nah, terus mungkin boleh dijelaskan itu kan keberadaan organisasi nelayan ya. Iya. Nah, kalau nelayan sendiri apa sih tugasnya HNSI itu? Iya. Kepada nelayan, masyarakat nelayan kita ini apa manfaatnya HNSI ini? Iya. Yang dikerjakan itu apa saja? Iya. Jadi terkait dengan definisi nelayan saat sekarang terhitung dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya dan petambak garam. Ini definisi nelayan yang dulu kita kenal katakanlah orang yang melakukan penangkapan ikan di laut dan hasil tangkapnya itu bisa dikonsumsi atau bisa diperjualbelikan. Itu saat sekarang pengertian itu terkait dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 itu semakin berkembang hari ini. Artinya kalau dulu hanya sebatas nelayan itu melakukan penangkapan ikan di laut dan hasil tangkapnya itu digunakan atau dikonsumsi atau diperjualbelikan untuk kepentingan si penangkap ikan itu sendiri. Akan tapi sekarang itu definisinya lebih tepatnya perikanan tangkap begitu. Perikanan tangkap. Karena hari ini terkait dengan dunia perikanan, undang-undang perikanan sendiri itu dalam tanda kutip ada beberapa hal yang belum terakomodir terkait dengan perkembangan teknologi, perkembangan akomodir terkait pelindungan nelayan secara hukum dan lain sebagainya. Artinya pelindungan hak-hak nelayan begitu. Makanya masih terbelakang. Tertinggal ya. Makanya di sini memang kita sangat mengapresiasi juga dengan adanya perkembangan daripada katakanlah nelayan sendiri diartikan sebagai perikanan tangkap, karena memang perikanan itu sendiri juga ada perikanan budidaya, perikanan pemasaran, perikanan pengolahan, bahkan petambak garam juga itu masuk regulasi pemberdayaan yang kita lakukan melalui HNSI itu sendiri begitu. Oh, seperti itu ya. Gitu, ya. Artinya dengan kesulitan masyarakat nelayan kita ini sudah ada wadah ya. Sudah ada wadah ya. Gitu. Mudah-mudahan punya lebih manfaat ya. Iya. Kantornya di mana, Bang? Untuk sementara kantor HNSI Kota Bandar Lampung sendiri itu ada di Jalan Ikan Kiter nomor 60 Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Tepatnya tidak jauh dari sentra komunitas masyarakat nelayan di Gudang Lelang itu. Ya. Nah, kalau boleh tahu yang didengar atau menjadi persoalan nelayan ini yang saya dengar dan saya lihat langsung. Pertama ini soal masyarakat nelayan kesulitan membeli BBM.
dengan aturan-aturan Iya, iya. yang dikeluarkan oleh pemerintah Iya. dan sebagainya, mereka punya kesulitan. Iya. Itu yang pertama. Bisa dijelaskan nih, kira-kira Iya. betul tidak nih kondisinya seperti itu? Iya. Yang jelas memang terkait dengan persoalan BBM, terutama berbentuk solar bagi nelayan, Ya. ini memang saat sekarang menjadi satu kendala, dan ini sebenarnya persoalan klasik ya. Sudah lama ya? Oh, sudah lama. Artinya persoalan klasik di mana persoalan ini ya tidak terlepas menjadi satu persoalan yang sering terjadi di masyarakat nelayan itu sendiri. Kenapa? Karena memang semua roda aktivitas nelayan Menggunakan dalam BBM. hal melakukan aktivitas baik pelayaran dan juga penangkapan tidak terlepas dari BBM solar ini sendiri gitu. Apa sih yang menjadi persoalan yang mendasar kenapa dibilang sulit mencari BBM ini apa? Kalau beberapa setiap kami sampaikan ke beberapa stakeholder yang terkait dalam hal pengelolaan BBM ini sendiri, Ya. itu tidak terlepas dari katakanlah nelayan ini memang tidak terlepas dari beberapa perlu dipemenuhi daripada dokumen-dokumen sertifikasi kepemilikan kapalnya itu sendiri. Itu menjadi persoalannya. Salah satunya. Jadi karena memang hari ini kita akui bahwa satu sisi memang ada nelayan yang katakanlah disiplin, ada juga nelayan yang katakan dalam tanda kutip kurang disiplin. Nah, yang kurang salah disiplin ini satunya yang menjadi memang itu persoalan, tadi, iya. Artinya kalau yang nelayan-nelayan yang sekiranya memenuhi istilahnya pelengkapan daripada sertifikasi kapal, baik dia pas kecil atau pas besar, dan juga dilengkapi juga dengan perizinan, bahkan dengan ketika mereka mau melaut melakukan juga pelengkapan dokumen surat istilahnya persetujuan berlayar, tentunya ini akan dengan mudah baik bagi pengelola SPBUN itu memberikan BBM yang dibutuhkan oleh nelayan yang siap untuk berlayar. Artinya SPBN yang ada ketika mereka memiliki perizinan, dokumen, melaut dan sebagainya, ini bisa dilayani. Bisa dilayani. Itu loh. Nah, yang jadi kendala memang hari ini beberapa nelayan-nelayan yang tidak melengkapi dokumen-dokumen tersebut. Tetapi masyarakat itu benar sebagai nelayan. Sebagai nelayan. Nah, ini menjadi persoalan. Iya, makanya memang kita juga dari HNSI tetap mengadvokasi untuk menjembatani terhadap persoalan yang demikian. Masih banyak nggak masyarakat nelayan kita yang artinya perlu perhatian di dalam rangka kita membantu perizinan, mengurus izin mereka melaut dan sebagainya, atau izin pas kapal dan sebagainya? Iya, tentunya HNSI sebagai wadah yang menghimpun dan mewadahi daripada apa yang menjadi aspirasi nelayan, ya tentu itu menjadi satu hal tugas pokok lah bagi HNSI untuk menjembatani pemenuhan daripada pelengkapan sertifikasi baik dokumen kapal, perizinan, bahkan sampai beberapa terkait dengan perizinan yang lainnya. Begitu. Ya artinya begini. Nelayan kita ini mayoritas tidak semuanya berpendidikan tinggi, iya, benar. Ya. Iya. Tetapi mereka juga punya kemampuan dan menyumbangkan PAD kepada negara ini, kan kira-kira itu. Benar. Nah, kita hanya berharap kepada pemerintah bahwa turun dong ke bawah. Jemput bola. Ini masyarakat kita, kan kira-kira itu. Benar. Jangan kita karena tidak ada perizinannya, tidak ada rekomendasinya, tidak ada surat kapal, kalian tidak boleh membeli BBM. Saya rasa kehadiran pemerintah tidak tepat kalau seperti itu. Pemerintah adalah memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, apapun juga bentuknya. Kira-kira setuju gitu ya? Iya, setuju. Sangat intinya setuju. gitu. Nah, ditambah lagi dengan adanya keberadaan HNSI, kita berharap masyarakat lebih mudah, ya, memberikan informasi, memberikan komunikasi membangun komunikasi sehingga suara-suara apa yang menjadi jeritan persoalan supaya bisa disampaikan kepada pengambil kebijakan. Iya, benar. Seperti itu. Iya, benar. Nah, dalam waktu dekat mudah-mudahan persoalan BBM ini cepat selesai lah ya. Insya Allah, ya. Kira-kira begitu. Tetapi jangan lupa juga masyarakat nelayan kita segera urus perizinannya. Benar. Kalau ada yang mempersulit, laporkan kepada kita. Kira-kira gitu ya. Benar. Ya, oke. Nah, terus yang saya tanyakan, ketika masyarakat nelayan untuk membuat surat keberadaan kapalnya, perizinan, ada nggak kesulitannya? Tentunya ada nggak pungli atau pungutan dan sebagainya, masih ada nggak begitu? Kalau kita katakan ya sangat ya banyak hal yang sangat
menghambat daripada nelayan untuk melengkapi dokumen-dokumen yang ada begitu. Tapi memang kita juga katakanlah yaitu tadi apa yang disampaikan oleh Bang Doni tadi terkait dengan persoalan itu bahwa kita tidak terlepas dari SDM nelayan itu sendiri begitu. Jadi artinya perlu kita mengedukasi ya. Iya, kita perlu edukasi kita turun ke bawah ya. Iya, siap, supaya apa yang menjadi persoalan itu dibantu untuk diselesaikan. Nah, yang terakhir mungkin saya ingin bertanya kegiatan yang saya dengar-dengar ini HNSI akan melaksanakan musda. Ada rencana kapan nih musda? Betul? Terkait dengan Bang Kusairi sendiri sebagai ketua panitia saya dengar. Benar. Nah, coba jelaskan sedikit. Hajat yang besar bagi HNSI ke depan untuk di tingkatan Provinsi Lampung bahwa HNSI akan mengadakan musyawarah daerah di tahun 2022 ini HNSI atau Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia di tingkat Provinsi Lampung begitu. Kapan digelar rencananya? Insya Allah kalau tidak ada halangan akan digelar pada tanggal 11 dan 12 November ke depan. November ini ya? Artinya udah dekat nih? Sudah dekat. Persiapan sudah dilakukan semua ya? Sudah matang gitu. Artinya keterlibatan kabupaten kota juga diundang semua? Sudah, iya. Artinya sudah 75% lah untuk persiapan daripada pelaksanaan. Mudah-mudahan dihasilkan satu pemimpin atau sebagai ketua yang bisa ke depan itu bisa menghidupkan atau bisa menyuarakan hak-hak nelayan ya. Iya, siap. Itu harapan kami karena memang itu tadi bahwa kami sendiri yang ada di Kota Bandar Lampung sendiri sangat prihatin juga ketika di beberapa kabupaten tidak bisa menjalankan roda organisasinya sebagaimana yang diharapkan oleh para nelayan. Karena yang jelas banyak hal yang perlu dijembatani, dibantu dan difasilitasi oleh HNSI terhadap apa yang menjadi aspirasi para nelayan yang ada di kabupaten kota dan tentunya di seluruh provinsi Lampung. Oke, mudah-mudahan gitu. Ya, mudah-mudahan terselenggara dengan baik, lancar, dan menghasilkan pemimpin yang luar biasa untuk masyarakat nelayan. Mungkin itu sementara itu, Bang Kus. Siap. Sairi, mudah-mudahan kita dapat bincang berikut setelah acara musda ya. Insya Allah kita berlanjut gitu. Terima kasih. Makasih.